kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda. Kembali teman-teman, saya ingin berbagi inspirasi bagi Anda masih berkaitan dengan video saya sebelumnya yang membahas tentang kekuatan batin. Ada banyak yang bertanya kepada saya, lantas bagaimana cara kita untuk bisa membangkitkan dan menggunakan kekuatan batin kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman tentang bagaimana menggunakan kekuatan batin kita, saya ingin bagikan satu tips dasar ya, bagaimana kita bisa membangkitkan kekuatan batin kita. Tips ini teman-teman menjadi satu langkah dasar ya, langkah dasar yang paling utama, paling sulit kita laksanakan, tetapi mau tidak mau harus bisa kita kuasai. Sebab jika kita tidak mampu menerapkan tips ini, maka kita akan sulit untuk menguasai atau menggunakan kekuatan batin kita. Nah, sebelum saya bagikan kepada Anda apa itu tipsnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah subscribe channel ini, yang sudah berbagi like, berbagi komentar. Sekali lagi terima kasih. Dan terkhusus untuk Anda yang sudah bergabung menjadi langganan channel ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang sudah berbagi donasi di layanan Super Thanks juga sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan segala dukungan Anda itu akan kembali lagi kepada Anda menjadi sebuah berkah, berkah yang melimpah, berkah yang positif, berkah yang baik bagi kehidupan Anda. Saatnya kita akan simak satu tips yang tadi sudah saya janjikan. Apa yang harus kita lakukan agar kita mampu untuk membangkitkan kekuatan batin kita, hingga pada akhirnya kita mampu menggunakannya dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan pertama kali, dan ini adalah menjadi dasar yang paling penting, adalah menahan diri ya, menahan diri. Menahan diri ini teman-teman, ini menjadi satu bagian yang cukup penting sebelum nanti Anda melangkah kepada bagian berikutnya, yaitu mengendalikan diri ya. Kenapa menahan diri ini penting? Sebab jika kita tidak mampu menahan diri kita teman-teman, kita akan lost ya, kita akan lost, kita akan tidak terkendali, kita akan mungkin membabi buta, kita mungkin akan terperosok, mungkin kita akan terjatuh, mungkin kita akan menabrak sana menabrak sini ya. Ilustrasi dalam upaya kita menguasai kekuatan batin kita itu sama persis seperti kita menyetir kendaraan ya. Ketika Anda sedang menyetir kendaraan, maka Anda harus memperhatikan atau mengendalikan laju kendaraan Anda. Nah, selain Anda mengendalikan laju kendaraan Anda, satu hal yang harus kita perhatikan adalah rem. Kendaraan tersebut harus memiliki yang namanya rem, di mana rem ini akan kita gunakan saat kendaraan kita hendak kita hentikan, atau mungkin ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita yang akan mengakibatkan kendaraan itu mungkin menabrak atau mungkin tergelincir, maka kita harus selalu siap dengan yang namanya rem ya. Nah, inilah fungsi dari rem pada kendaraan itu teman-teman, yaitu untuk menahan laju kendaraan agar kendaraan itu bisa berhenti, atau agar kendaraan itu tidak menabrak sesuatu, atau kendaraan itu agar tetap bisa berjalan dengan baik ya, sesuai pada jalurnya ya. Mudah-mudahan sudah menangkap ilustrasinya bahwa rem itu sangat penting pada sebuah kendaraan. Begitu juga teman-teman, pada saat kita mengendalikan diri kita, kita butuh yang namanya rem, penahan, agar kita tetap bisa mengendalikan diri kita. Nah, kali ini dalam tips ini atau dalam video ini kita belajar terlebih dahulu tentang menahan diri ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengendalian diri. Menahan diri penting teman-teman. Kendaraan tidak ada penahan laju atau rem, dia bablas. Kita pun juga demikian. Jika kita tidak mampu menahan diri kita, kita akan kebablasan. Menahan diri dari hal apa?
menahan diri dari hal apapun, ya, dari dorongan apapun. Mungkin emosi Anda terpancing, kemarahan Anda memuncak, ya, rasa penasaran Anda, rasa keingintahuan Anda, ya, segala hal yang ada dalam diri Anda. Bagaimana kita bisa menahan semua itu? Inilah yang harus kita latih dalam kehidupan kita, yang menjadi dasar paling penting agar kita mampu membangkitkan kekuatan batin kita, ya. Nah, mari kita lihat dalam kehidupan kita, apakah kita sudah cukup mampu untuk menahan diri kita atau belum? Jika belum, dan Anda ingin menguasai kekuatan batin Anda, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus berlatih untuk menahan diri, ya. Sama seperti kita berlatih bela diri, entah mungkin silat, taekwondo, karate, tinju, ya, judo, kungfu, atau apapun. Itu kita juga dilatih untuk bisa menahan diri kita dari apa? Dari serangan, dari pukulan, dari beban, ya. Poin paling penting untuk kita bisa menjadi kuat adalah kita mampu menahan. Jika kita tidak mampu menahan, berarti kita lemah, ya. Sehingga yang harus kita kuasai pertama kali adalah bagaimana kita mampu menahan. Ketika kita sudah mampu menahan, disitulah kita sudah mulai memiliki kekuatan, ya. Sudah mulai menangkap, ya. Jadi kekuatan batin itu harus didasari dengan satu pertahanan yang bagus, ya. Pertahanan itu adalah apa? Pertahanan itu adalah bagaimana kemampuan kita dalam menahan diri dari segala godaan, menahan diri dari segala dorongan, menahan diri dari segala hal yang ada dalam kehidupan kita, bahkan baik jasmani atau rohani, ya. Kita mampu bertahan, menahan diri kita, ya. Mudah-mudahan sudah mulai menangkap, ya. Oke, kita lanjut lagi biar semakin paham. Kita akan lihat beberapa kondisi yang mungkin terjadi dalam kehidupan Anda, ya. Ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya ketika saya mendapatkan materi tentang bagaimana kita mampu menahan diri, ya. Materi ini memang cukup rumit, teman-teman. Cukup rumit, cukup sulit, ya. Dan memang terus harus kita ulang-ulang. Bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Bahkan kita butuh waktu beberapa tahun untuk kita benar-benar bisa menguasai bagaimana kita mampu menahan diri kita, ya. Kembali lagi, teman-teman, kita akan melihat beberapa kejadian yang mungkin terjadi di tengah kehidupan kita, di mana dalam akun media sosial Anda mungkin ada beberapa orang yang, maaf kata, menyerang Anda, mungkin menyindir Anda, mungkin mengolok-olok Anda, mungkin membuat satu berita yang tidak benar tentang Anda, ya, hanya melalui tulisan, dan bahkan mungkin Anda tidak tahu siapa orangnya. Bagaimana perasaan Anda pada saat Anda membaca itu? Marah, ya, marah, emosi, waduh, mungkin panik. Nah, jika kita ingin membangkitkan kekuatan batin kita, maka kita harus mampu bagaimana kita menahan semua itu. Menahan untuk tidak marah, menahan untuk tidak membalas, menahan untuk tidak panik, menahan untuk tidak takut. Kita belajar dari situ. Jika mungkin selama ini Anda sering mendapati, ya, sindiran-sindiran di media sosial Anda, kemudian Anda membalasnya dengan sindiran. Besok lagi Anda mendapat tulisan di Twitter Anda kemudian membalas, menyindir, ya, atau menanggapinya. Artinya di situ kita belum mampu, teman-teman, untuk menahan, ya. Sudah kita tahan diri kita, biarkan. Gue tidak akan terpengaruh, gue masa bodoh, terserah apa yang lu omong, dah terserah, ya. Ketika kita mampu menahan diri kita berani untuk mengatakan hal-hal tadi,
bahkan untuk tidak menanggapinya. Nah, mungkin Anda kemudian berpikir, tapi itu berita tidak benar tentang saya. Jika itu saya biarkan, harga diri saya jatuh. Dan orang-orang mungkin akan terhasut. Orang-orang akan menganggap saya jelek. Inilah teman-teman yang menjadi tantangan paling penting, yang menjadi tantangan dasar kita, agar kita mampu menguasai kekuatan batin kita. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus bisa menahannya, teman-teman. Tidak terpancing untuk membalasnya, apalagi sampai kita melabraknya. Tidak perlu, ya. Nanti pada tahap berikutnya Anda akan semakin tahu kenapa kok kita tidak boleh melabrak, kenapa kok kita tidak boleh membalas, kenapa kok kita tidak boleh menegur, ya. Nanti tahap berikutnya Anda akan tahu. Tapi tahap pertama yang harus kita kuasai sekali lagi adalah menahan diri. Mungkin pasangan Anda maaf kata, atau mungkin teman Anda marah kepada Anda, kemudian mencaci maki Anda. Mungkin maaf kata bahasa-bahasa peliharaan kita mungkin disebut. Wajar, sebagai manusia kita pasti akan marah, merasa harga diri kita sudah direndahkan. Tetapi teman-teman, jika kita memang ingin membangkitkan kekuatan batin kita, kita sudah niat sungguh-sungguh, ya mau tidak mau, kita harus bisa menahan itu. Jika kita tidak bisa menahan rasa sakit hati kita, rasa marah kita, ya artinya kita tidak punya rem, kita akan kebablasan. Ya sehingga kita sudah bisa tebak, namanya kita tidak punya rem, ya pasti akan terjadi sebuah benturan, akan terjadi sebuah musibah, akan terjadi sebuah malapetaka. Itu. Nah, menahan diri ini sekali lagi saya katakan adalah seperti layaknya sebuah rem pada sebuah kendaraan. Kita tahu kapan kita menggunakan rem itu. Ingat teman-teman, kita hanya menggunakan rem untuk menahan, ya, bukan untuk mematikan secara total kendaraan itu, sehingga kendaraan itu sudah dianggap tidak layak berjalan lagi atau tidak digunakan lagi. Tidak. Jadi rem itu kita gunakan adalah untuk menahan, agar kita tetap bisa mengendalikan kendaraan kita dengan baik, berjalan dengan baik, ya pada jalur yang benar. Begitu juga teman-teman, pentingnya menahan diri kita sebenarnya adalah untuk kita tetap pada jalur yang baik. Kita tetap mampu mengendalikan kehidupan kita dengan baik, tidak terperosok, tidak menabrak, ya, tidak tergelincir, ya. Bagaimana kita menahan diri kita untuk lebih pelan dalam menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap untuk lebih tenang, bersikap untuk lebih kalem dalam menghadapi setiap hal apapun dalam kehidupan kita, ya. Saya yakin Anda sudah mulai paham, ya. Jadi bagaimana kita bisa menahan diri kita, baik dari emosi, menahan diri dari amarah, termasuk juga menahan diri dari keinginan. Terkadang maaf kata, kita ingin tahu banyak hal, ya. Kita ingin tahu banyak hal. Karena keinginan itu begitu menggebu-gebu, kita menganggap pokoknya gue harus tahu semua, gue harus lebih tahu dari mereka. Terkadang ketika kita tidak mampu menahan keinginan itu, kita kemudian menjadi over, menjadi sok tahu, ya, menjadi merasa paling pintar, ya. Ketika ada orang lain atau kita melihat orang lain lebih pintar dari kita seakan-akan tidak terima. Kita, wah harus nih, gue juga bisa kayak gitu. Kita terpancing, ya. Atau mungkin maaf kata, ada orang yang ngeremehin karya Anda atau pekerjaan Anda. Orang itu mungkin menganggap remeh. Kalau cuma kayak gitu aja, banyak orang yang bisa, yang lebih bagus malah lebih banyak. Anda pasti tersinggung, ya. Anda merasa direndahkan, emosi, marah, ya, tidak terima. Tahan teman-teman, tahan kemarahan Anda, tahan emosi Anda, biarkan. Jangan ditanggapi, ya, jangan ditanggapi. Tetap kendalikan hati Anda,
tetap kendalikan diri Anda. Ya, dulu saya diajari bagaimana kita bisa menahan diri pada saat kita terpancing. Ya sudah, saya pegang dada saya, sabar, sabar. Ya, padahal di dalam hati sebenarnya bergejolak. Sama seperti kendaraan, sebenarnya kecepatannya tinggi. Tetapi kalau tidak direm, mungkin sesuatu terjadi. Di depan ada jurang. Mau tidak mau kita harus mengerem secara pelan-pelan. Begitu juga kita teman-teman, pada saat kita lagi emosi, kepancing, orang-orang seakan-akan terlalu menyepelekan kita, membenci kita secara, maaf kata, berkelompok ya, menghasut. Ya sudah, ademkan hati Anda, tahan amarah Anda, tahan emosi Anda. Tidak perlu membalas, ya. Bahkan mengkonfirmasi pun tidak perlu, ya. Belum waktunya. Ada masa-masanya, ada waktunya. Kapan kita harus membalas? Seperti apa kita harus merespon? Ya, sekali lagi teman-teman, jangan ditanggapi. Sesakit apapun hati Anda, seberapa besar ketersinggungan Anda, bahkan ketika Anda benar-benar seperti tidak dihargai, caci maki, bahkan mungkin fitnah, bahkan mungkin ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan Anda, ya, zolim secara berkelompok. Jika Anda memang memegang teguh kekuatan batin Anda pasti tidak akan goyah, Anda pasti tidak akan terpancing. Syaratnya tadi, Anda benar-benar mampu menguasai kekuatan batin Anda dan benar-benar Anda mampu menggunakannya. Ya, dasar utama untuk bisa menggunakan kekuatan batin adalah tadi, Anda harus mempunyai pondasi yang kuat. Anda harus mempunyai dasar yang kokoh, kuda-kuda yang baik, ya, yaitu apa? Yaitu kemampuan untuk menahan diri, ya. Jangan goyah, jangan terpancing. Orang tua bilang, biarin aja, senyumin aja, wis ditokne wae ben sakarepe. Ya, mudah-mudahan menangkap ya yang saya maksud ya. Itulah yang harus kita tanamkan teman-teman, yang harus kita kuasai. Ketakutan Anda mungkin seperti ini, Mas, tapi kalau itu kita biarin, itu akan menjadi-jadi, Mas. Itulah teman-teman, salah satu yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita tetap menahan diri, ya. Kita tidak panik, kita tidak khawatir, kita tidak cemas. Bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak takut? Jika kita sudah menguasai kekuatan batin, mampu membangkitkannya, maka kekhawatiran apapun, ketakutan apapun, ya, dari hal-hal yang ada di sekitar kita, itu tidak akan terjadi. Sebab seseorang yang hendak atau ingin menguasai, ingin membangkitkan kekuatan batinnya, dia harus mempunyai niat yang kuat, keyakinan yang teguh, kepercayaan yang luar biasa terhadap apa yang ada dalam batinnya tadi, ya. Sehingga jika kita masih khawatir, masih cemas, masih takut, apalagi masih terpancing emosi, berarti kita belum mempercayai atau belum memegang teguh akan kekuatan batin yang ada dalam diri kita. Sehingga sia-sialah usaha kita untuk menguasai kekuatan batin tadi. Makanya dasar paling penting adalah bagaimana kita mampu, bagaimana kita bisa menahan diri kita. Ya, mudah-mudahan sudah mulai menangkap yang saya maksud teman-teman ya. Ibu-ibu maaf kata, ya, digibahin sama tetangga, lagi pada belanja, ada tukang sayur lewat, ibu-ibu belanja sambil ngerumpi. Pas kita ikut belanja, disindir-sindir. Ya sudah, biarin aja. Ya, nggak usah ditanggapi. Percaya atau tidak teman-teman, ketika kita sudah mampu untuk menahan tadi pancingan-pancingan, ya, yang bisa memancing emosi Anda,
ya, membuat Anda marah, tapi kita mampu menahannya, percayalah teman-teman, Anda telah memiliki pondasi yang sangat baik untuk bisa menguasai dan membangkitkan kekuatan batin Anda. Ya, di situ. Kita balik lagi di ilustrasi awal. Bayangkan ketika sebuah kendaraan tidak ada remnya. Bayangkan, dan apa yang terjadi. Begitu juga teman-teman, dalam kita mengendalikan kehidupan kita, jika kita tidak mempunyai rem, ya, atau penahan, apa yang akan terjadi? Bablas teman-teman, bablas. Nubruk sana, nubruk sini. Oleh karena itu sekali lagi, kita perlu yang namanya penahan dalam kehidupan kita. Penahan itu adalah sikap mental kita dalam kita menahan diri kita. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala macam pancingan-pancingan yang bisa membuat kita lepas kendali, ya. Menahan diri dari keinginan-keinginan, menahan diri dari rasa emosi, menahan diri dari rasa-rasa ingin tahu yang berlebihan, menahan diri dari kecemasan, menahan diri dari kekhawatiran. Segala hal teman-teman, ya, yang ada dalam kehidupan kita ini yang akan membawa kita kepada sesuatu yang negatif, itulah yang harus kita tahan, ya. Ini baru di tahap awal teman-teman. Mungkin Anda masih banyak pertanyaan, Mas, kalau hanya menahan saja nanti terus gimana? Tenang teman-teman, simak terus channel ini. Saya akan bagikan tips-tips berikutnya, ya. Tips ini yang dulu juga pernah saya lakukan, yang pernah diajarkan kepada saya, dan ini saya sharingkan kepada Anda. Mungkin Anda mendapatkan ilmu atau cara yang berbeda, mungkin ya. Itu sah-sah saja teman-teman, itu sah saja. Sama seperti Anda mempelajari ilmu silat, kan jurusnya juga berbeda-beda, ya. Namanya juga mungkin berbeda-beda, gerakannya juga mungkin berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, untuk mempertahankan diri, untuk menyerang, untuk menghindar, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi jika Anda mendapatkan ilmu yang berbeda, ya, dari apa yang saya sampaikan, percayalah teman-teman, sejauh tujuannya adalah untuk membangkitkan dan menguasai kekuatan batin Anda, maka teknik-teknik, tips atau latihan-latihan yang Anda lakukan itu memiliki manfaat yang sama, ya. Mudah-mudahan teman-teman Anda bisa memahami apa yang saya maksudkan dalam video ini. Anda bisa memetik intisarinya, ya. Kesimpulan dari video ini ingin saya katakan bahwa untuk bisa kita menguasai kekuatan batin kita, bisa membangkitkannya menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, langkah utama yang menjadi langkah dasar yang mau tidak mau dan harus bisa kita kuasai adalah pengendalian diri. Pengendalian diri ini teman-teman bisa kita mulai atau bisa kita dasari dengan sikap menahan diri. Jadi sekali lagi, sikap mental, kemampuan menahan diri ini menjadi satu dasar yang sangat penting untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tahap bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, ya. Sekali lagi, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Anda sekali lagi bisa menangkap intisarinya dan mulai bisa menerapkan dalam kehidupan Anda. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jika Anda tidak berkeberatan, mari kita bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Dan juga, jika Anda tidak berkeberatan, bergabung di channel ini, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, sehingga kita bisa saling berbagi inspirasi. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Kurang dan lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf. Dan kita sambung dengan video-video saya berikutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.